Reka adegan pembunuhan seorang ibu bernama Faiza Soraya yang diduga dilakukan oleh anak kandungnya masih terus bergulir nih warga. Prarekonstruksi pun telah digelar oleh kepolisian gitu ya pada Senin 15 Desember kemarin. Lalu apa saja nih yang terungkap dan apa yang menjadi kejanggalan keluarga korban yang tak percaya jika AL yang menjadi dalang di balik semua ini? Inilah gelar tikar Crime Update. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Kita coba flashback sebentar. Sebelumnya di tanggal 10 Desember kemarin seorang ibu tewas dengan belasan bahkan puluhan luka tusukan di tubuhnya di subuh buta. Di mana dugaan sementara pelakunya adalah anak dari korban yang masih di bawah umur berinisial AL. Setelah prarekonstruksi gitu ya, pada Senin 15 Desember kemarin ini terungkaplah setidaknya ada 43 adegan yang diperagakan dalam kasus di kota Medan, Sumatera Utara ini. Saat warga mulai berdatangan gitu, Faiza sudah tak bernyawa di kamarnya di lantai 1 di atas kasur. Sementara anak pertamanya waktu itu gitu ya, jari-jarinya ini terluka yang langsung diobati oleh dokter yang datang. Sementara adiknya yang berinisial AL ini terduduk di sofa ruang tamu dengan posisi diam, tak menangis sama sekali. Namun justru yang tak kuasa menahan tangis adalah suami dari Faiza yang menunjukkan rasa terpukul dan kehilangan gitu ya. Dugaan sementara pelaku menghabisi nyawa ibu kandungnya ini adalah karena gitu ya, merasa tersinggung alasannya gitu ya. Sementara dari keluarga korban Faizah yaitu Dimas, adik tiri korban gitu ya, meragukan terkait pelakunya adalah AL, anak dari Faizah sendiri. Dimas adalah adik dari Faizah ya, adik tiri gitu ya. Mereka ini justru menduga ada orang lain yang mencoba memanipulasi situasi, yang tentu ini mengarah kepada suami Faizah yang bernama Alham. Kecurigaan keluarga Faiza ini bukan tanpa alasan, setidaknya ada 6 alasan yang mereka ungkapkan. Pertama, tidak ada saksi yang melihat langsung jika AL yang melakukan hal sekeji itu. Kakaknya yang merupakan anak sulung melihat ibunya ini sudah bersimbah darah gitu. Jadi sepertinya tidak ada yang melihat AL ini melakukan tindakan keji itu langsung gitu ya. Harusnya kan kalau kejadian pertama itu ibunya harus berteriak terlebih dahulu, iya nggak sih gitu ya. Kejanggalan kedua adalah alibi dari Alham gitu ya. Alham adalah suami dari Faizah, di mana Alham mengaku melihat AL memegang pisau gitu ya untuk membunuh ibunya. Sementara diketahui sebelumnya gitu ya, Alham ini baru mengetahui istrinya telah tiada setelah dipanggil-panggil oleh anaknya yang histeris di lantai bawah. Alham ini tidur di lantai 2 sedangkan Faizah bersama anaknya tidur di lantai 1. Kejanggalan ketiga, dari luka tusukan. Diketahui jika korban gitu Faiza ini mendapatkan 20 luka tusukan. Menurut Dimas tak mungkin jika AL yang masih 12 tahun dan seorang perempuan ini tega berbuat sesadis itu. Harusnya dari tusukan pertama Faiza ini bisa langsung berteriak gitu ya, berontak gitu ya. Karena yang rasa kayaknya Faiza ini justru lebih kuat lah daripada AL gitu ya. Tentu kenapa Faizah ini sampai nggak teriak, siapa yang membekap dirinya gitu, pasti kayak ada yang membekap gitu ya, kecurigaan atau kejanggalan dari keluarga. Sementara kejanggalan keempat adalah rekam jejak suami. Menurut keluarga korban gitu ya, Alham ini memiliki rekam jejak yang buruk di mana Alham dan korban ini sempat cekcok karena dugaan perselingkuhan. Bahkan Alham sudah meminta cerai kepada korban namun tak dipenuhi oleh Faizah. Pernah berada di keluarga broken home gitu membuat Faiza ini mati-matian berusaha mempertahankan rumah tangganya keluarga kecil ya, agar anak-anaknya ini tak merasakan seperti apa yang dia rasakan. 5 tahun dia berusaha bertahan di saat badai rumah tangganya ini mulai datang. Keluarga besar ini juga sudah tahu jika keduanya ini memang sudah pisah rumah gitu ya. Dan saat mengetahui di momen kejadian berdarah itu Alham berada di rumah Faizah gitu ya, keluarga besar ini gitu ya, keluarganya Faizah ini tentu curiga gitu ya. Kejanggalan kelima adalah Alham menolak otopsi. Keluarga Faizah ini shock gitu saat tahu bahwa Alham ini menolak jenazah istrinya itu untuk diotopsi.
di mana Alham justru meminta malam itu juga jenazah dikebumikan langsung. Sebab di saat terjadi kasus yang gamblang seperti ini gitu ya, harusnya tetap ada autopsi nggak sih gitu ya. Tapi ya dia menolak gitu. Kejanggalan keenam gitu ya, Alham justru keluar kemana-mana tak menemani anaknya gitu ya. Di saat momen duka seperti ini gitu ya, kehadiran kepala keluarga ini, sosok suami ini dinilai janggal oleh keluarga pasca kejadian ini. Alih-alih menemani anaknya, Alham kabarnya justru malah berada di luar. Padahal momen bersedih seperti ini harusnya sebagai kepala rumah tangga dia mengayomi anak-anaknya. Apalagi kita tahu anak-anaknya ini pasti trauma dengan kejadian pagi subuh itu gitu ya. Nah itu tadi ya 6 kecurigaan dari keluarga Faizah dan belum mendapatkan klarifikasi dari Alham. Ini baru sebatas kecurigaan gitu kan dari pihak korban gitu ya. Dan saat ini AL gitu yang diduga pelaku ini masih diperiksa secara intensif dan diberikan pendampingan. Jadi belum ada yang ditetapkan tersangka sama sekali gitu ya. Jadi masih semuanya ini masih diselidiki gitu ya. Dan kedua anak ini merupakan anak yang berprestasi loh di sekolahnya. Ingat ya warga, kasus ini tentu masih dalam penyelidikan, masih kita nunggu hasil akhirnya gitu ya dari pihak berwajib yang akan menyelidiki dan mengungkap semuanya. Jadi kita nggak boleh tuh kayak, wah ini pasti ini pelakunya, atau ini pelakunya, atau ini. Jadi kayak stop gitu, kita berpikir negatif ke salah satunya gitu ya, karena biar polisi yang melakukan penyelidikan ini yang mengungkapnya gitu. Kita akan wait and see aja gitu ya, karena kita emang tidak dalam lokasi itu juga gitu. Kita hanya merangkum dari berbagai sumber media gitu. Dan ini juga berita ini kita rangkum dari sumber media gitu ya. Dan Alham gitu, suami dari Faizah ini juga belum memberikan klarifikasinya terhadap tuduhan dari keluarga Faizah gitu. Kalau menurut warga-warga Gelar Tikar gimana tuh? Kalau mau komentar jangan lupa subscribe.